Untuk kesekian kalinya, pemerintah Kabupaten Siak kembali membuka pelayanan Bujang Kampung. Pada Jumat 16 September, pelayanan Bujang Kampung digelar di Kampung Penyengat, Kecamatan Sungai Apit, yang merupakan kampung adat asli Anak Rawa. Di kampung penghasil nas ini, pelayanan Bujang Kampung diawali dengan apel pagi bersama, yang dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Siak, Camat, pimpinan OPD, serta unsur pemerintahan Kampung Penyengat. Kehadiran Bujang Kampung, Bupati bekerja dan ngantor di kampung, tentunya akan memberikan akses kemudahan bagi masyarakat, terutama untuk pelayanan kesehatan, administrasi kependudukan, pendidikan maupun pelayanan lain, mengingat keberadaan Kampung Penyengat yang letaknya jauh dari ibu kota Kabupaten Siak. Bupati Siak mengapresiasi perangkat kampung setempat sehingga pelayanan Bujang Kampung dapat meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat di kampung. Karena dengan Bupati bekerja berkantor di desa, di kampung, lengkap dengan dinas, terutama yang memberikan pelayanan. Terutama ini ada Pak Kadis Kependudukan yang insya Allah nanti langsung memberikan pelayanan. KTP, KK, akte kelahiran, surat pindah, kartu identitas anak bagi anak kita ini. Yang belum umur 17 dari baru lahir sudah diberikan nik sambil umur 17, itu umur 17 sudah diganti KTP. KTP sekarang seumur hidup. Makanya kalau ada yang belum punya KTP di sini, di Penyengat, di lokal ini nanti beritahu, dan supaya datang ke sini supaya selesai. Hari ini selesai. Kalau internetnya bagus, ada 72 tahun kemarin di Sungai Mandau, di Pusako, ya sekitar 780, tak pernah punya KTP seumur hidup. Ada yang punya kampung, ada punya KTP, punya kakak. Ya tolong diberitahu nih Pak Pengulu, Pak Ketua, ya Ketua Bapekam yang belum punya KTP ini, datanglah dia pelayanan di Bujang Kampung. Itulah salah satu hikmah Bujang Kampung. Dan tentu ini adalah suatu terobosan yang kita buat oleh Pemda, kami dengan Pak Wakil. Kami ini komitmen kami, jadi kami untuk memberikan pelayanan terbaik. Tentu ke depan lebih cepat dan bisa secara online. Tapi ini sedang disiapkan aplikasi. Saya selalu pidato ingin secara online, gitu, seperti pelayanan perizinan di PT Spesial. Tapi ini aplikasi sedang disiapkan. Nah, sehingga dengan kemudahan pelayanan, ya mudah-mudahan nanti tentu orang semangat untuk berinvestasi ke Siak. Perizinan kita garanti untuk mudah urusannya. Kalau ada sulit-sulit beritahu, ya, beritahu ke saya atau ke Pak Wakil Bupati. Nah, kita akan membantu memberikan fasilitas percepatan pelayanan perizinan. Sehingga kita menyiapkan kawasan industri dan pelabuhan beton, kita memberikan kemudahan-kemudahan orang untuk berinvestasi, terutama di sisi pelayanan perizinannya harus mudah. Nah, sehingga nanti orang tertarik untuk berinvestasi di kawasan industri dan beton dan sekitarnya, termasuk mudah-mudahan ke depan di Putong. Ya. Putong itu di Kampung Penyengat. Sekarang pelabuhan LPP di situ. Ada kawasan industri 46 hektar. Tapi mereka ini ingin mengembangkan lagi industri yang lebih besar di Putong ini. Karena setahun yang lalu saya memang waktu finalisasi tata ruang kita, ini kan memang 2 direktur yang minta tolong supaya di tata ruang Siak itu dimasukkan untuk kawasan industri. Tetapi kita tidak bisa, artinya tidak bisa dimuatkan di tata ruang kalau itu tidak masuk di tata ruang provinsi, karena tata ruang kabupatennya harus merupakan yang sejalan dengan tata ruang provinsi dan tata ruang nasional. Maka itu berupa 46 hektar, ya berupa 46, tapi mereka sudah menyiapkan lahan terutama untuk pengembangan industri soda akustik yang masih diimpor dari Cina. Sekarang ada storage di situ, tank ketimbun, dan ini adalah bahan yang diperlukan untuk pengolahan palet menjadi rayon. Rayon ini bisa jadi benang, bisa menjadi kain.
Kalau kain itu kan seperti produk-produk H&M macam-macam itu kan, Zahra itu. Kalau di Momo ada itu dari rayon, dari kayu. Nah itu sudah ada investasinya di Pangkalan Kerinci 17 triliun kemarin, itu yang diresmikan oleh Pak Presiden. Nah sekarang soda akustiknya mau dikembangkan di Putong sebetulnya, yang tidak mau impor. Kan bosnya Pak Sukanto Tanoto, dia bilang masa dia tak bisa buat, masa impor juga lagi. Cuma persoalan tata ruang, nah kita sedang memperjuangkan sekarang di provinsi, ubahnya tata ruang provinsi di tahun 2023 supaya dimasukkan ya, untuk pengembangan kawasan industri juga di Putong. Itu mungkin dimungkinkan karena sudah ada, tapaknya sudah ada, tinggal perluasan. Jadi kita di sini ada kawasan industri Buton dan pelabuhan Buton, pelabuhan sudah kembang pesat. Malah kemarin kita minta Indah Kiat supaya pengapalan kertas dan palaknya dipindahkan ke Buton, alhamdulillah sudah disetujui itu. Artinya mereka sudah pindah ke sini. Nah sudah pindah sekarang antrian pula. Ya, agak kecoh sedikit. Ya karena dah ramai dulu kan yang Cangkang, sekarang ya memuat kertas dan palak untuk dikapalkan ekspor ke luar negeri. Karena ada keunggulan di Buton ini, dari Buton ini bisa langsung diekspor ke negara tujuan, bisa ke Eropa, ke Amerika, ke Arab Saudi, India, langsung, tidak mau di Singapura. Nah selama ini kalau dari Rawang itu harus mau di Singapura, transit. Nah di sini bisa langsung. Nah itulah keunggulan sini, makanya ini sudah demorage pula. Nah, makanya sekarang sudah kita minta supaya itu disiapkan. Pelayanan 24 jam, pandunya 24 jam. Nah dan itu kita kekurangan dermaganya. Ini saya pikir cuman deh, karena sekarang sudah sewa, tidak lagi dulu pola TSO. Jadi itu artinya di sisi timur ada Putong, di sisi barat ada Buton. Jadi ini dikepung nih penyengatnya. Ya, mudah-mudahan nanti di antaranya tentu ini akan ada efek berganda atau multiplier efek dari dua kawasan ini terhadap kemajuan di Kampung Penyengat. Dalam hal pembangunan, Pemkab Siak berkomitmen meningkatkan kualitas pembangunan di Kampung Penyengat, termasuk peningkatan kualitas SDM, melalui peningkatan mutu pendidikan dengan membuka sistem belajar kejar paket C, dan melalui program Keluarga Harapan, dengan menghadirkan satu keluarga satu sarjana, terlebih didukung dengan keberadaan pengembangan kawasan industri Tanjung Buton yang diharapkan mampu menyerap tenaga kerja lokal. Di kesempatan tersebut, Bupati dan Wakil Bupati Siak secara simbolis menyerahkan kartu BPJS Kesehatan dan kartu identitas anak, sementara sentra pelayanan yang dibuka tampak dipadati warga. Selain menggelar apel pagi bersama, kegiatan Bujang Kampung dilanjutkan dengan menggelar rapat koordinasi bersama Wakil Bupati Siak, Asisten 1 Setda Siak, pimpinan OPD, camat dan perangkat kampung, guna menyerap aspirasi dan permasalahan di masyarakat. Ada 122 kampung yang akan itu. Nah, Penyengat ini adalah kampung yang ke-32 yang kami turun ke lapangan di tahun mulai Januari kemarin sampai sekarang. Penyengat ini adalah kampung ke-32 dan Sengapit dijatah kampung yang ketiga. Pertama kemarin kami di Paling 1 dan 2, habis itu di Mengkapan, dan hari ini kami berada di kampung Penyengat. Terus diputar, di ada putaran keempat, putaran kelima sampai selesai. Intinya Pak Bupati ini bagaimana memberikan kemudahan, keleluasan kepada masyarakat. Yang tadi kalau Bapak mungkin nak ke kantor bupati yang di Siak itu tak terbayang. Saya pun dulu waktu sebelum jadi wakil bupati nak berurusan pusing juga nak ke kantor Pak. Banyak ini kemana di kantor bisa-bisa aja. Nah ini kita hadirkan Pak. Semua dinas-dinas yang berkaitan dengan pelayanan publik itu Capil,
Usai menggelar apel bersama perangkat kampung Penyengat, Bupati Siak dan rombongan meninjau lokasi pembangunan masjid dan SMP 1 atap di Dusun Mungkal. Perjalanan menuju lokasi peninjauan pun dilalui Bupati Siak dan rombongan dengan menggunakan akses perjalanan laut, dan kehadirannya di dusun tersebut disambut hangat tenaga pendidik dan keramahan siswa-siswi. Di sela-sela peninjauan, Bupati Siak menyampaikan bahwa lahan seluas 3 hektar telah dipersiapkan oleh kepala dusun setempat untuk lahan pembangunan masjid, sehingga melengkapi fasilitas rumah ibadah. Atas nama Pemkab Siak, beliau pun menyampaikan ucapan terima kasih sehingga memberikan keberkahan bagi kampung dan masyarakat setempat. Alhamdulillah hari ini kami dari Pemda Siak, ada Ketua MUI, dari rekan Kemenak, kemudian juga Ketua Basnas, kemudian Ketua FKUB, Tokoh Masyarakat dan Mungkal. Bapak yang kami hormati, hari ini kami berada di lahan seluas 3 hektar yang sudah disiapkan oleh Pak Kadus untuk pembangunan rumah ibadah. Insya Allah akan dibangun di sini masjid. Ya, di lahan yang kita tempati sekarang ini, tadi sudah kita doakan semoga diberikan kemudahan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bisa terwujud nanti, dan tentu ini adalah dalam rangka juga bagaimana menyiapkan fasilitas rumah ibadah bagi kaum muslim yang ada di Dusun Mungkal. Jadi Dusun Mungkalnya ada 180 ya, warga muslim, baik yang di masyarakat ini ataupun juga yang dari perusahaan. Nah, yang tentu ya, memerlukan fasilitas rumah ibadah. Dan sebab itu juga kami atas nama pemerintah Siak, juga atas berbagai ya, instansi dan organisasi keagamaan yang hadir di sini, yang mengucapkan terima kasih kepada Pak Akyong ya, selaku Pak Kadus ya, telah menyiapkan lahan ini. Semoga ini membawa keberkahan bagi kampung dan masyarakat yang ada di sini. Semoga Pak Kadus kemudian diberikan kemudahan kekuatan untuk membangun kampung ini. Ini kan fasilitas pendidikan sudah ada, SD, SMP kita bangun tahun ini, kemudian juga Pustu juga sudah ada. Kami juga hari ini sangat mengharapkan dukungan, partisipasi dan doa restu dari kaum muslimin kaum muslimat. Kalau ada yang berwakaf, silakan nanti ke panitia pembangunan yang ada di kampung ini, yang juga nanti akan disiapkan nazirnya hari ini, ya, nazir tanah wakafnya. Nah, kemudian nanti juga dukungan dan donasi ataupun wakaf, ya, wakaf tunai, ya, sedekah, silakan nanti disalurkan melalui Basnas Kabupaten Siak. Nanti rekeningnya akan disampaikan oleh Basnas, sehingga ini bisa kita gunakan semaksimal mungkin untuk pembangunan masjid yang ada di kampung Dusun Mungkal ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi dan meridhoinya. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selain itu, dukungan dari masyarakat juga diharapkan melalui gerakan wakaf dengan menyalurkan melalui Basnas Kabupaten Siak untuk pembangunan masjid di Dusun Bungkal, Kecamatan Sungai Apit. Di bidang pendidikan, Pemkab Siak pun memprioritaskan ketersediaan tenaga pendidik di dusun tersebut. Ratu penyengat. Ada selainya. Selai nanas ya. Selai nanas. Nastarnya. Boleh dicicip? Kue kering. Boleh dicicip? Boleh. Ini sesuai dengan kotaknya. Ratu penyengatnya nastar premium. Berarti bahannya premium.